Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyun dzalika wal qadiru 'alaih. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yang mana madhab beliau adalah madhab Syafi'i. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang tertulis di dalamnya hadis-hadis Nabi SAW, yang mana kitab ini banyak para ulama mensyarah, menjelaskan tentang isi kandungan yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan bab yang Klamit ya? Klamit. No? Nah, klamit ya? Coba. Kita akan membahas bab yang pertama, yaitu bab al-ikhlas wa ihdaru niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizah wal khafiyah, yaitu bab ikhlas dan menghadirkan niat di dalam seluruh amalan-amalan dan ucapan-ucapan dan semua kondisi-kondisi, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi beliau mengawali kitab beliau dengan bab yang berkaitan tentang niat. Begitu juga beliau mengawali hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk tujuan dunia yang ingin dia peroleh, maka atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai apa yang dia berhijrah kepadanya. Hadis ini hadis yang sangat agung. Bahkan salah seorang ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya hadis ini sulusul ilmi, ya, sepertiganya ilmu atau sepertiganya dari ajaran-ajaran agama Islam. Karena setiap kita ketika melakukan amalan pasti tidak terlepas dari niat. Ya, untuk apa tujuan kita beramal soleh? Tentunya adalah untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan niat ini bukan hanya untuk tujuan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi untuk membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Ini butuh niat. Seperti misalnya niat sholat maghrib dengan niat sholat isya tentunya berbeda. Kalau seseorang sholat maghrib tapi niatnya sholat isya, maka sholatnya tidak sah. Dia harus mengulangi sholatnya. Oleh karena itu niat di sini sangat penting. Ya, niat di sini sangat penting. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan jika niat tersebut benar karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini yang berkaitan tentang niat ini hadis yang tujuannya adalah untuk mengukur benar tidaknya suatu amalan ditinjau dari niatnya. Ya. Benar tidaknya suatu amalan itu ditimbang atau ditinjau dari sisi niatnya. Kalau niatnya dalam beramal soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan surga, maka niatnya benar. Ya. Dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika niatnya salah, maka dia tidak akan mendapatkan balasan kebaikan. Kemudian hijrah di sini adalah al-intiqalu min daril khauf ila daril amni kama fi hijratul habasyah, yaitu berpindah dari negeri yang penuh dengan ketakutan kepada negeri yang penuh dengan keamanan, seperti yang terjadi di awal-awal Islam, bahwasanya para sahabat Nabi hijrah ke negeri Habasyah, ya, ingin menyelamatkan agamanya. Dan hijrah itu dimulai ketika itu, ya, dari satu tempat, yaitu dari kota Mekah menuju negeri Habasyah, atau al-intiqal min daril kufri ila daril Islam kama kana ba'da an istaqarra Rasulullah sambil Madinah, atau berpindah dari negeri kufur, ya, negeri yang bukan negeri Islam menuju negeri Islam, sebagaimana setelah Nabi SAW hijrah ke negeri Madinah, dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ini dimaksud dengan hijrah. Kemudian di antara faedah dari hadis tadi, bahwasanya harus ada niat di dalam setiap amalan. Ya, harus ada niat pada setiap amalan. Ketika melakukan sholat, ketika bersedekah, atau ketika melakukan bersuci, ya, menghilangkan najis, itu juga butuh niat. Ya, butuh kepada niat. Kemudian niat di sini letaknya itu di dalam hati. Ya, beliau di sini jelaskan an-niyah mahalluhal qalbu duna lisan bittifaqi a'immatil muslimin fi jami'il ibadat. Bahwasanya niat itu letaknya di dalam hati, bukan diucapkan dengan lisan, dengan kesepakatan para ulama kaum muslimin dalam seluruh ibadah, ya, dalam seluruh ibadah, baik bersuci, zakat, puasa, haji, dan memerdekakan budak, berjihad, dan selainnya, itu letaknya dalam hati, ya, tidak perlu diucapkan. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Ad-Durarul Madiyah fi Ahkamil Ikhlas wan Niyah. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwasannya amalan-amalan soleh
itu tergantung dengan niat-niatnya yang soleh, niat-niatnya yang baik. Apabila niat tersebut baik, maka tidak akan menjadikan sesuatu yang mungkar itu sesuatu yang baik. Ya. Maksudnya gimana? Sekalipun niatnya baik, tapi amalannya tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak dihukumi amalan tersebut amalan yang baik. Contohnya apa? Misalnya mencuri seseorang, niatnya untuk bersedekah. Bolehkah seseorang berniat mencuri tapi tujuannya untuk bersedekah? Tidak boleh, karena mencuri itu sendiri haram. Mencuri itu haram. Oleh karena itu tidak akan menjadikan niatnya baik tapi caranya salah, maka tidak menjadikan amalan tersebut amalan yang baik. Fakam min muridin lil khair lam yablughahu. Betapa banyak seseorang yang menginginkan kebaikan akan tetapi tidak sampai kepada kebaikan. Oleh karena itu kenapa tadi kita katakan hadis yang berkaitan tentang niat ini adalah sebagai hadis yang menimbang, mengukur benar tidaknya amalan ditinjau dari sisi niat. Ditinjau dari sisi niat. Kemudian yang selanjutnya hadis Nabi SAW an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah SAW bersabda, akan memerangi para tentara, akan memerangi Ka'bah apabila mereka sampai pada tempat yang lapang, yaitu padang pasir, maka mereka akan dibenamkan dari manusia yang pertama sampai yang akhir yang bersama mereka. Maka Aisyah mengatakan, ya, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana mereka akan dibenamkan dari yang pertama sampai yang akhir, sedangkan di antara mereka ada orang-orang yang berada di pasar-pasar mereka dan ada orang-orang yang tidak bersama mereka. Artinya ada orang-orang yang tidak ikut memerangi Ka'bah, tapi kenapa ikut dibenamkan, ikut mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhsafu bi awwalihim, mereka akan dibenamkan dari manusia yang pertama dan yang akhir yang bersama mereka, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya mereka masing-masing. Ya. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala membenamkan orang-orang yang tidak bersama mereka? Karena apabila suatu kemungkaran itu sudah menyebar, tersebar, kemungkaran itu sudah tersebar, sudah menjadi mayoritas, walaupun di situ ada orang baik, ya, orang yang soleh misalnya, maka ikut mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikut mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pada hari kiamat Allah akan membangkitkan mereka berdasarkan dengan niat-niat mereka. Dan tentara di sini bukan tentara Raja Abraha yang memerangi Ka'bah, bukan. Akan tetapi tentara yang manusia yang ingin memerangi Imam Mahdi. Ya. Kita akan tahu bahwasanya nanti di antara tanda-tanda hari kiamat itu akan keluarnya Imam Mahdi yang mana akan memenuhi bumi ini dengan keadilan selama 7 tahun. Ya, akan mengeluarkan harta, ya, banyak kekayaan-kekayaan yang melimpah nanti. Ya, akan turun hujan. Ya. Dan hal ini dijelaskan oleh Imam Safarini
dan Imam Syaukani bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan tentang keluarnya Imam Mahdi itu sekitar 50 hadis. Ini sudah sampai tingkatan mutawatir. Mutawatir itu apa? Diriwayatkan lebih dari 10 orang. Ya, ada berapa ini Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hadis dari Nabi diriwayatkan lebih dari 10 orang. Ini mutawatir, nggak mungkin ada kedustaan. Makanya disebut hadis mutawatir. Mutawatir yang berkaitan tentang munculnya Imam Mahdi. Ada sekumpulan orang yang mengingkari keluarnya Imam Mahdi ini. Ya, ada sekumpulan orang yang mengingkari keluarnya Imam Mahdi. Berdalil dengan hadis la Mahdiya illa Isa bin Maryam. Dan tidak ada Imam Mahdi kecuali Isa bin Maryam katanya. Hadis ini dikritisi oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sandaran, ya, dan tidak bisa kita yakini kebenarannya. Karena hadis-hadis yang berkaitan tentang keluarnya Imam Mahdi itu mutawatir,